Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Habib Maulana SPD. Saya selaku guru SMA Negeri 1 Cibadak Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja pembuatan video pembelajaran. Dengan ini, saya mohon kepada Bapak Ibu dosen masukannya agar lebih baik ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Terima kasih. Kita absen aja ya. Herdiansa, Ahmad Rifai, Alpi Andriani, Alisa Maulidia, Amelia Sapitri, Anissa hadir, Tetin hadir, Bu Mero hadir. Kalian sebelumnya masih ingat musim kemarau, tiba-tiba musim penghujan, ya. Nah, di situ ada peralihan musim dari musim kemarau, musim penghujan. Pasti akan ada terjadi sesuatu. Terus siapa lagi ada yang lain lagi? Ya. Jadi kita hari ini belajar tentang virus. Ya. Kebetulan pas sama harinya, waktunya kita peralihan itu kan banyak yang pilek, banyak yang demam, banyak yang panas. Itu disebabkan oleh virus. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang virus. Oke, disimak baik-baik ya. Yang pertama kita bahas adalah asal virus. Virus berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah racun. Kamu boleh lihat lagi, ya, sekilas saja dari tayangan video tadi ya, hanya menggambarkan lagi sejarah virus. Virus berasal dari bahasa Latin yaitu virion, yang artinya adalah racun. Ya, jadi virus itu racun. Lalu bagaimana awal mula virus ditemukan? Yang pertama ada si Adolf Meyer pada tahun 1883. Dia meneliti getah tembakau yang kekuningan menggunakan mikroskop. Ternyata tidak ditemukan adanya bakteri, sehingga ia berkesimpulan bahwa makhluk hidup yang menyerang tembakau tersebut berukuran lebih kecil dari bakteri. Ya, jadi Adolf Meyer pun belum tahu itu apa, ya, masih meneliti. Yang kedua itu ada Dmitri Ivanovsky pada tahun 1892. Ya, dia meneruskan Adolf Meyer. Ya, dia mengekstrak tembakau tadi. Contohnya itu kalau nggak tembakau di daun cabai aja. Daun cabai kan ada warna kuning-kuning. Nah, itu juga salah satu. Ya, berarti daun itu terkena virus. Jadi kan virus dan bakteri berbeda, ukuran dan bentuknya pun berbeda. Martinus Beijerinck mencoba untuk mengaktifkan makhluk penyebab penyakit tersebut menggunakan alkohol. Hasilnya alkohol tidak bisa mengaktifkan makhluk tersebut. Ya, berarti virus lolos kata si Martinus. Ya, menurut Mendel, ia berhasil mengkristalkan makhluk penyebab penyakit pada tembakau. Kemudian penyakit tersebut diberi nama tobacco mosaic virus. Ya, jadi virus yang ada di dalam tembakau itu namanya TMB, ya, yaitu tobacco mosaic virus. Jadi yang sekarang kita kenal
tembakau itu terkena virus itu menurut si Wendel pada tahun 1930. Tapi dia pun meneruskan penelitian si Adolf Meyer ya, dan seterusnya. Makanya penelitian itu tidak bisa dikatakan salah karena akan ada penelitian selanjutnya. Nah, ciri-ciri virus, kamu harus ingat ciri-ciri virus bisa berkembang biak jika berada di dalam sel hidup atau parasit obligat interseluler. Asam nukleat DNA atau RNA saja. DNA dan RNA tadi kamu sudah dilihat di paparan video, ada di kepala kan? Ada DNA, ada RNA, ada kapsid ya. Berbentuk kristal jika berada di luar sel hidup. Berukuran sangat kecil, yaitu antara 20 dan 300 nanometer, lebih kecil dari ribosom. Bentuk virus tadi juga kamu sudah lihat tayangan bentuk virus tuh. Ya, ada yang kalau ini sudah ada tulisannya berbentuk batang. Virus berbentuk batang, yaitu tembakau mosaik virus. Berbentuk batang dan berujung opal seperti peluru. Contohnya radiovirus. Berbentuk bulat, contohnya HIV. Ya. Berbentuk filamen atau benang, contohnya virus Ebola. Berbentuk polihedral, contohnya adenovirus. Berbentuk seperti huruf T, contohnya bakteriophage. Ya, yaitu virus yang menyerang bakteri Escherichia coli atau disebut juga E. coli. Itu bakteri yang ada di bakteri Escherichia coli itu ada di bakteri ini ada di ada di pencernaan. Oh, ya. Ini gambarnya nih. Ya, ada yang seperti batang, seperti benang, ya. Tobacco mosaik virus. Ini adenovirus, ini influenza virus, dan ini bakteriophage. Yang sering kita lihat adalah bakteriophage. Tapi setiap virus ada DNA. Ini struktur bentuk bakteriophage. Ya, ada kepala, ada kapsid, ada asam nukleat, ada leher, ada ekor virus ya. Nih. Oke. Ada yang mau ditanyakan di sini? Kalau tidak ada, itu sudah ada LK dan kertas ya, kertas ini. Nih. Ada LK dan kertas. Kamu isi 1, 2, 3, 4, 5. Kamu diskusikan, kamu kelompokkan, kamu kerjakan. Nanti setelah itu presentasikan. Saya kasih waktu 20 menit ya untuk mengerjakan LK itu. Silakan. Ceritanya ikut ya. Oke. Boleh? Ya udah. Sok. Ditempel apa enggak? Yang mana? Yang ini. Boleh, nanti boleh di sini juga langsung aja tulis. Makasih Pak. Boleh. Dari video terus kan hanya dapat hidup di benda mati. Di benda hidup. Terus kalau di benda mati itu terus masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai virus. Apakah virus termasuk benda mati atau makhluk hidup? Berikan alasan yang ilmiah. Jawabannya termasuk benda mati karena menurut ilmuwan virus dikatakan sebagai benda mati jika virus tersebut berada di dalam sel hidup. Bagian utama yaitu kepala virus terdiri dari kapsid dan asam nukleat. Kapsid adalah seluruh protein yang berfungsi sebagai
sebagai pemberi bentuk kepada virus, melindungi asam nukleat virus dari kerusakan. Asam nukleat adalah substansi genetik yang berfungsi untuk membawa kode pewaris sifat. Yang kedua, isi tubuh. Isi tubuh virus atau biasa disebut virion adalah bahan genetik yang berupa salah satu tipe asam nukleat atau DNA RNA. 3. Ekor merupakan bagian tubuh virus yang penting untuk melekatkan diri dengan sel inang serta memasukkan materi genetik ke virus ke dalam sel inang tersebut. Yang keempat, kapsid adalah kulit protein dari suatu virus. Ini terdiri dari beberapa subunit struktural oligomer yang terbuat dari protein yang disebut protomer. Nomor 4. Apakah kesamaan struktur antara bakteriophage dan virus corona? Jawabannya, kesamaan struktur kedua virus tersebut memiliki bagian berupa kepala virus diselubungi oleh kapsid atau kapsid adalah selubung protein yang tersusun atas konsomer yang berfungsi untuk melindungi asam nukleik dan memberi bentuk tubuh virus. Leher merupakan tempat yang menyambungkan antara bagian kepala dan bagian ekor dan ekor virus. Pertanyaan nomor 5. Menurut pendapat kalian, apakah virus adalah sel? Jelaskan secara ilmiah. Virus tidak termasuk sel atau disebut aseluler karena tidak memiliki bagian-bagian sel seperti dinding sel, membran sel, sitoplasma, inti sel, dan organel-organel lainnya. Sekian yang bisa kami sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebelumnya saya membatasi pertanyaan satu kelompok satu pertanyaan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, sebelumnya ikut perkenalkan diri. Nama Bilkis dari kelompok 3. Menurut pendapat kalian, apakah virus adalah sel? Jelaskan secara ilmiah. Virus tidak termasuk sel atau disebut aseluler karena tidak memiliki bagian-bagian sel seperti dinding sel, membran sel, sitoplasma, inti sel, dan organel-organel lainnya. Sekian yang bisa kami sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebelumnya saya membatasi pertanyaan satu kelompok satu pertanyaan. Silakan. Izin bertanya, sebelumnya ikut perkenalkan diri. Nama Bilkis dari kelompok 3. Bagaimana cara penularan penyakit yang disebabkan oleh virus? Terima kasih. Cara penularannya, cara penularan 1. Bersentuhan, 2. Berjabat tangan, 3. Berhubungan seksual, 4. Cakaran hewan, 5. Proses persalinan dari ibu ke bayi, 6. Terkena droplet atau percikan air liur dari pengidap infeksi saat bersin atau batuk. Perkenalkan diri, nama saya Siti Nurul Wadaya dari kelompok 2. Mengapa di dalam virus membutuhkan sel inang? Izin menjawab dari kelompok 2. Mengapa di dalam virus membutuhkan sel inang? Virus memerlukan inang sebagai tempat bertahan hidup dan replikasi atau memperbanyak diri. Virus tidak memiliki metabolisme sendiri dan membutuhkan sel inang untuk membuat produk baru. Presentasinya. Nanti untuk yang belum presentasi kita lanjutkan minggu depan ya, karena waktunya sudah mepet dan Bapak Ibu guru sudah ada yang menunggu di depan. Ya, Bapak coba minta satu orang untuk memberikan kesimpulan. Ada nggak? Ayo Adi, coba Adi. Kesimpulan hari ini kita belajar apa yang kamu bisa uraikan? Sedikit aja. Berdiri. Kesimpulan tentang virus ialah zat teknik yang dianggap peralihan antara benda mati dan makhluk hidup. Virus tidak memiliki organel sehingga tidak bisa disebut sel dan reproduksinya hanya terjadi pada sel inangnya. Jadi terus tadi juga ada pertanyaan-pertanyaannya yang jawabannya, virus jika ada di benda hidup apakah dia hidup, dan jika di benda mati apakah dia mati? Ya.
Ya, jawabannya sudah jelas bahwa virus itu akan hidup di tempat hidup dan mati akan tidak hidup jika berada di tempat yang mati. Ya, mungkin itu saja paparan dari saya. Nanti ada evaluasi setelah ini aja itu buat asesmennya buat kita. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri saja, kita sudahi saja. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat buat semuanya. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.